Terus semua kecurangan ini diakumulasi. Saya dengar tadi, insya Allah setelah jam 7 atau jam 8 akan diumumkan resmi apakah betul ada kecurangan yang serius. Maka analisis yang sudah dilakukan oleh pemimpin kita juga, Bapak Profesor Dr. Amin Rais, kekuatan people power itu mesti dilakukan. Setuju? Berani? Berani? Nah, kalau people power itu terjadi, kita tidak perlu lagi mengikuti konteks tahapan-tahapan, karena ini udah kedaulatan rakyat. Bahkan ini mungkin cara dari Allah untuk mempercepat Prabowo dilantik. Tidak harus nunggu 20 Oktober. Inilah kekuatan people power, insya Allah. Tapi kita berharap tetap persatuan Indonesia harus dijaga. Tidak boleh kita pecah antar bangsa. Orasi politik Egy Sujana tersebut yang barusan kita lihat bersama di video yang baru lewat dilakukan pada tanggal 17 April 2019. Video tersebut menjadi dasar bagi kader PDIP bernama Dewi Tanjung untuk melaporkannya ke polisi. Dan setelah melalui gelar perkara pada tanggal 7 Mei 2019, Egy Sujana ditetapkan sebagai tersangka. Dan tanggal 14 Mei 2019, Egy Sujana menjadi tahanan. Tetapi setelah mendapat jaminan dari Saudara Fadlison, Wakil Ketua DPR RI, dan Sufmi Dasko, anggota DPR RI Komisi 3, maka Egy Sujana dibebaskan dengan wajib lapor seminggu 2 kali. Sejak saat itu, kasus ini tak berujung. Sekalipun kasus dengan tuduhan makar terhadap saudara Egy Sujana tidak berujung, alias belum ada SP3-nya dan belum ada keputusan hukum yang tetap, tetapi anehnya yang menjadi menarik perhatian, FKKPBM atau Forum Komunikasi Keluarga Purnawirawan Baret Merah atau Keluarga Purnawirawan Kopassus meminta kepada Egy Sujana untuk menjadi penasihat ormas tersebut. Ini agak aneh. Menurut saya aneh, menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat dan dalam pikiran saya. Apa maksudnya? Egy Sujana sejak 7 Mei 2019 telah menjadi tersangka dengan tuduhan makar. Tetapi Forum Komunikasi Keluarga Purnawirawan Baret Merah memintanya untuk menjadi penasehat ormas tersebut untuk waktu 2020 sampai 2024. Tetapi saya berterima kasih kepada Danjen Kopassus yang baru, Teguh Muji Angkasa, yang mengatakan dengan tegas bahwa Egy Sujana bukan bagian dari keluarga Baret Merah. Itu sangat menenangkan dan memberikan kepastian. Tetapi pada saat yang sama melahirkan pertanyaan yang baru lagi. Kalau memang Egy Sujana bukan bagian dari keluarga Baret Merah, kenapa belum dipecat? Kenapa belum dipecat? Jika sebelumnya keluarga Purnawirawan Kopassus yang memintanya Egy sebagai penasihat, kan tinggal pecat saja, selesai. Tapi kenapa belum dipecat? Apakah sedang melindungi Egy Sujana? Terbukti kasus hukum dia dengan tuduhan makar sampai sekarang tak berujung. SP3 juga tidak ada, kepastian keputusan hukum juga tidak ada, gantung gitu saja. Ataukah sedang merekrut Egy untuk menasionalisasi ideologinya supaya terjadi pertobatan ideologi? Tetapi ada satu analisa liar yang ada dalam kepala saya dan di kepala banyak orang. Apakah dalam tubuh TNI, khususnya Kopassus, sedang terjadi perpecahan? Terbukti Danjen Kopassus yang masih aktif saja, yang sudah tidak mengakui Egy sebagai keluarga Baret Merah. Tetapi kenapa pengurus
keluarga purnawirawan Baret Merah masih mempertahankan Egy Sujana? Analisa saya tentang perpecahan di dalam tubuh TNI dalam hal ini Kopassus masuk akal karena Menteri Pertahanan yang lalu Ria Misat Riyakudu mengatakan bahwa ada 3% anggota TNI yang sudah terpapar paham radikal. Nah, dipikirkan baik supaya bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Ingat pesan Bapak Kasat yang terhormat, Bapak Dudung, mengatakan bahwa pembiaran paham intoleransi sangat berbahaya. Pikirkan dengan baik, karena masyarakat menilai semuanya. Bertindaklah dengan bijaksana demi keberlangsungan NKRI yang berbineka tunggal ika ini. Ada hal penting, bahkan yang paling penting yang ingin saya sampaikan pada konten kali ini. Semoga didengarkan oleh Danjen Kopassus dan juga semoga didengarkan oleh Bapak Kasat yang baru, yaitu Bapak Dudung yang terkasih. Ada sebuah video yang menampilkan Egy Sujana bersama teman-teman FKK PBM. Setelah ngobrol-ngobrol, video itu terdengar ada suara takbir, lalu Egy Sujana menanyakan apa artinya, lalu ada seseorang menjawab, presiden kecil. Mereka berbicara sambil tertawa-tertawa. Saya sebagai anak bangsa tersinggung. Dan saya merasa itu hal tidak patut dilakukan, apalagi berseragam FKK PBM. Semoga ditindaklanjuti. Karena ini di Cijantung, inilah jantungnya Indonesia. Siapa itu? FKK PBM. Itulah jantung Indonesia. Pasukan Baret Merah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Artinya apa? Presiden kecil. Presiden kecil. Supaya tidak ada penilaian miring terhadap TNI atau dalam hal ini Kopassus dan Purnawirawan Kopassus bahwa sedang terjadi perpecahan, saya sarankan Egy Sujana diberhentikan saja sampai ada keputusan hukum yang tetap dalam kasus tuduhan makar itu, entah SP3 atau ada keputusan hukum pengadilan yang menyatakan dia bebas, tidak bersalah. Ini penting, dan lebih baik TNI Kopassus bekerja sama saja dengan anak bangsa lain yang saat ini sedang berjuang mempertahankan NKRI dan Pancasila. Bisa dengan Bapak Ade Armando, Denny Siregar, Eko Kuntande, Ferdinand Hutahayan. Ferdinand Hutahayan memang jadi pelapor polisi saat ini, jadi tersangka, tapi bagi saya dia patriot karena dia sedang berjuang melawan paham intoleran. Dia berjuang untuk mempertahankan NKRI dan Pancasila. Ini penting supaya hati anak-anak bangsa yang sedang berjuang mempertahankan NKRI dan Pancasila, hati mereka dikuatkan. Tidak ada kecemburuan ya. Paling tidak ada kesan bahwa Egy Sujana kebal hukum, tidak mempan hukum. Kan sudah ada syarat pencabutan laporan dari Dewi Tanjung bahwa kalau minta maaf ke seluruh masyarakat Indonesia, maka laporan itu dicabut. Kenapa tidak dicabut juga? Itu hal paling gampang kan. Demi NKRI, demi Pancasila, kita harus mau melakukan. Akhir kata, saya mau sampaikan salam Pancasila untuk semua kita yang mencintai NKRI.